Sui akan segera pergi ke benua selatan untuk memenuhi janji yang dia buat dengan penatua Fei Wuji. Tapi sepertinya dia harus menunggu sampai bulan depan. Masih ada sisa lebih dari setengah bulan. Dia akan menggunakan waktu ini untuk mengatur hal-hal di Istana Surgawi dan klan King. King Sui, aku tidak peduli, kamu harus membawaku ke benua selatan kali ini. Huoyun Liuli berkata sekali lagi karena dia tahu bahwa King Sui akan segera pergi ke benua Kementerian Selatan. Liuli, ada apa? Apa Anda tidak bisa menahannya? King Sui tersenyum dan menatap Huoyun Liuli. Kata-kata King Sui benar-benar genit, membuat Huoyun Liuli dengan cepat tersipu dan menatap King Sui dengan marah. Dia tampak cantik terlepas dari apakah dia senang atau marah. Memberinya pesona yang tidak biasa. Baiklah, jadilah gadis yang baik, aku akan membawamu ke benua selatan setelah aku selesai dengan semuanya, oke? Ucap King Sui tersenyum. Apakah berbohong satu-satunya hal yang kamu tahu? Anda mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa Anda akan membawa saya ke benua tengah tetapi Anda tidak pernah melakukannya. Mata Huoyun Liuli sudah berlinang air mata. King Sui tertegun. Dia merasa seolah-olah dia benar-benar telah berjanji padanya sebelumnya tetapi tidak dapat memenuhinya. Saat itu, dia hanya mengatakannya dengan santai. Bisa jadi dia memang mengatakan kepadanya bahwa dia akan membawanya di masa depan, hanya saja tidak sekarang. King Sui benar-benar tidak ingin membawa mereka dalam perjalanan berisiko ke benua selatan. Dia mengusap air matanya dan berkata perlahan, "Berhenti menangis. Aku akan membawamu ke sana, oke?" King Sui mengatakannya dengan sangat pahit. Dia tidak bisa menolak permintaannya setelah melihat tatapan sedihnya. "Baiklah, aku tidak akan pergi. Ingat ini, Anda berhutang 2 perjalanan sekarang. Anda harus membawa saya di masa depan. Saya tahu bahwa tingkat kultivasi saya cukup rendah tetapi saya akan bekerja keras. Untuk dapat mengikuti Anda berkeliling, saya akan berkultivasi dengan keras." Huoyun Liuli tersenyum dengan bekas air mata di wajahnya. Baiklah, aku pasti akan membawamu ke sana." King Sui menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa Huoyun Liuli baru saja mengujinya. Dia adalah orang yang adil dan perhatian, oleh karena itu, dia tidak akan menempatkannya pada posisi yang sulit. Dia hanya ingin memberitahunya bahwa kata-kata yang dia ucapkan padanya sangat berarti baginya. Selama hari-hari berikutnya, King Sui tidak hanya perlu membimbing King Clan dalam kultivasi mereka, dia juga harus pergi ke Istana Surgawi untuk mengatur hal-hal di dalamnya. Sebagian besar hal di Istana Surgawi sedang diawasi oleh Penatua G. King Sui hanya ada di sana untuk memahami situasinya secara kasar. Warisan Istana Surgawi harus tetap sama, aula utama harus dijaga tetap sama dan beberapa kelompok harus tetap terikat. Ini adalah kata-kata terakhir dari leluhur tua. 8 aula lainnya dan Misty Hall harus tetap sama dengan Di Chen yang menjaganya. Namun, Ye Jiange, Wenren Wushuang, Changhai Mingyue, Huoyun Liuli dan Mingyue Gelou semuanya pergi ke Misty Hall untuk membantu Di Chen. Bahkan Luan Luan adalah seseorang dari Misty Hall. Istana Misty Hall sudah menjadi yang terkuat di antara 9 aula Istana Surgawi. Tidak lama kemudian, itu mungkin diperkuat lebih jauh. Di masa depan, itu mungkin memiliki kesempatan untuk mempengaruhi dunia 9 benua dengan namanya. Selain itu, King Sui memindahkan King Clan ke Istana Surgawi. Dengan cara ini, dia bisa mengumpulkan mereka di satu tempat untuk dijaga. "Ayah, lihat binatang iblis yang aku jinakkan." Pada saat King Sui sedang bermimpi, suara Luan Luan terdengar. King Sui berbalik dan melihat Luan Luan mendekatinya dengan 10 binatang iblis. Dia memiliki senyum yang sangat bahagia di wajahnya yang disertai dengan sedikit kegembiraan. Setelah melihat binatang iblis di belakangnya dengan jelas, dia juga merasakan kegembiraan yang tiba-tiba. Binatang iblis yang dijinakkan Luan Luan sebenarnya adalah kawanan tikus pemakan tanah. Ada 10 ekor. Tikus pemakan tanah bisa mengebor tanah dan menembus batu. Panjangnya 1 kaki dan memiliki tubuh berwarna perak.
Itu adalah keluarga yang sama dengan tikus bayangan telinga 4. Bahkan kekuatan mereka hampir sama, dengan pengecualian bahwa itu memiliki kemampuan tambahan untuk mengebor tanah dan batu. Tikus pemakan tanah juga dikenal sebagai tikus tanah. Itu adalah eksistensi yang luar biasa dalam melakukan perjalanan melalui tanah. Tikus pemakan tanah juga memiliki kecepatan yang luar biasa cepat. Ketajaman gigi dan cakarnya sebanding dengan tikus bayangan 4 telinga. Hanya saja kecepatannya sedikit lebih rendah. Namun, itu bisa mengebor tanah, berlian dan bisa digunakan untuk serangan diam-diam. Itu masih sangat kuat. Namun, mirip dengan tikus bayangan 4 telinga, mereka adalah kekuatan yang menakutkan ketika mereka bekerja bersama sebagai sebuah kelompok. Kekuatan Raja Bela Diri Puncak. Semuanya memiliki kekuatan puncak Martial Kings. King Sui segera mengeluarkan beberapa endurance pill dan bahkan beberapa pil binatang dari Interspatial Silk Sachet, dan memberikan lebih dari setengahnya kepada Luan Luan, membuatnya sangat bahagia sehingga dia mencium pipi King Sui. Begitulah Luan Luan sejak dia masih muda. King Sui ingat saat dia mendapat wajah penuh air liur dari ciumannya dan dalam sekejap mata, dia sudah dewasa. Luan Luan, kamu harus memperlakukan orang-orang kecil ini dengan baik. Di masa depan, mereka akan menjadi sangat kuat. Akan lebih baik jika Anda dapat memiliki lebih banyak dari mereka. King Sui terkekeh dan menatap Luan Luan. Putrinya ini akhirnya akan menunjukkan bakatnya. Ya, aku tahu. Luan Luan dengan senang hati memeluk salah satu lengan King Sui saat dia melihat 10 pria kecil yang cerdas. Haha. 10 anak kecil ini benar-benar bisa mengalahkan Martial Saint kelas 10 di pegunungan dan di tanah. Jika di antara mereka, ada 3 yang mencapai kekuatan Saint Martial tingkat 1, mereka bahkan akan mampu mengalahkan peak Martial Saint yang rendah. King Sui tersenyum dan menatap Luan Luan. Luan Luan memandang King Sui dengan kaget dan hanya menjawab setelah waktu yang lama. Apakah ayah mengatakan yang sebenarnya? Sejak kapan ayah pernah berbohong padamu? Itu keren. Sayangnya, jumlah mereka terlalu sedikit. Luan Luan mengeluh. Semakin sedikit, semakin baik, akan berbahaya jika jumlahnya lebih banyak. Anda akan kehilangan fokus pada binatang iblis mana yang akan Anda jinakkan jika jumlahnya terlalu banyak. Dan juga, energi roh Anda sangat terbatas. Jika perbedaan kekuatan terlalu besar, itu akan sangat berbahaya. King Sui menggosok kepalanya. Meskipun dia memiliki hati 7 mistik, itu tidak berarti bahwa dia akan mampu menjinakkan pasukan monster yang luar biasa. Ketika dia mencoba menjinakkan binatang iblis yang melebihi dirinya, ada kemungkinan itu akan gagal. Bagaimanapun, semakin kuat binatang iblis, semakin banyak kecerdasan yang mereka miliki. Begitu dia gagal menjinakkannya, akan ada bahaya. Sebagian besar binatang iblis akan menyerang dengan ganas ketika mereka mengetahui ada manusia yang ingin menjinakkan mereka. Namun, Luan Luan, yang memiliki hati 7 mistik, bisa merasakan apa yang dipikirkan binatang iblis. Karenanya alasan mengapa dia bisa menjinakkan mereka dengan lebih efektif. Ini seperti berteman akrab. Kapan aku akan mendapatkan binatang iblis sekuat ayah? Luan Luan memandang King Sui dan bertanya dengan penuh semangat. Cepat, kultivasi dengan baik, dan cobalah menerobos Martial Saint secepat mungkin. Pada saat itu, kamu akan menjinakkan binatang iblis yang lebih kuat. Tapi Anda harus berhati-hati, meskipun bakat Anda dalam menjinakkan binatang buas tidak terbantahkan, Anda perlu memiliki beberapa binatang iblis yang kuat di sekitar Anda untuk melindungi diri Anda sendiri. King Sui sudah tahu bahwa Luan Luan tahu tentang semua ini, tetapi dia masih tidak bisa menahannya dan tertawa. Saat dia lebih memikirkannya, dia mulai tertawa. Orang tua sering secara tidak sadar mengomeli anak-anak mereka. Mereka akan selalu mengkhawatirkan anak-anak mereka seperti King Sui. Dia menyadari bahwa dia mulai sedikit cerewet dan akhirnya mengerti mengapa ibunya sangat memperhatikannya di masa lalu. Ya, aku kenal ayah. Luan Luan tertawa dan berjalan menuju King Clan sambil meraih lengan King Sui. Yu Chang mewarisi bakat Ming Yue Glow. Namun,
Tidak semua meridiannya dibersihkan, hanya sebagian besar saja. Dia sudah membersihkan sekitar 80 atau 90% meridiannya. Selama waktu ini, dia telah mengonsumsi Meridian Clearing Pills untuk membantunya membersihkan sisanya. King Sui berharap dia memiliki kemampuan pemahaman seperti Mingyue Glow. King Sun dan King Yon masih terlalu kecil. Oleh karena itu, King Sui hanya akan membiarkan mereka berendam di bak mandi obat yang bergelembung dan memakan beberapa buah spiritual yang hangat. Ini akan membantu menyimpan beberapa energi spiritual dalam tubuh mereka yang perlahan akan berguna saat mereka dewasa. Ayah, seseorang sedang mencarimu di bawah sana, katanya dia adalah Qin Sang dari klan Qin. King Sui sedang melatih tinjunya di halaman ketika Luan Luan mendekatinya. Oh, ayah akan melihatnya, ucap King Sui tersenyum pada Luan Luan dan keluar ketika dia selesai berbicara. Ini sudah tahun baru berlalu, seharusnya sudah waktunya baginya untuk mengunjungi klan Qin. King Sui tidak pernah berpikir bahwa dia secara pribadi akan mengiriminya kartu undangan. Ini masih membuat King Sui merasa sangat bahagia. Ini berarti dia dengan tulus berharap King Sui akan menghadiri upacara tersebut. Tuan King. Setelah melihat King Sui, Qin Sang dengan senang hati berjalan beberapa langkah. Apakah sudah waktunya? King Sui tersenyum saat dia menyambutnya. Singkat cerita, Qin Sang kembali ke kediaman Qin bersama dengan King Sui, dan kali ini semuanya berjalan lancar. Namun, banyak orang di kediaman Qin terkejut dengan kehadiran King Sui ketika dia tiba. Mereka juga bingung mengapa lelaki tua dari klan Qin akan menyerahkan posisi pemimpin klan kepada Qin Sang, tetapi akhirnya mengerti itu karena pengaruh King Sui. King Sui hanya ada di sana untuk menunjukkan kehadirannya dan tidak ada yang lain. Setelah menghabiskan waktu membakar satu batang dupa telah berlalu, Pak Tua Qin akhirnya mengumumkan bahwa Qin Sang akan menjadi kepala klan berikutnya. Ketika tidak ada keberatan dari anggota klan Qin, King Sui akhirnya mengundurkan diri dari kediaman Qin. Dia telah memenuhi janjinya kepada Qin Sang, dia hanya datang demi Qin Sang. Bagaimanapun, King Sui tidak terlalu peduli dengan gosip dan spekulasi orang lain. Setelah semuanya selesai, Qin Sang dan para petinggi klan Qin mengantar King Sui keluar dari kediaman dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Qin Sang bersikeras mengantarkan King Sui kembali ke istana surgawi secara pribadi, tetapi tawaran itu akhirnya ditolak oleh King Sui sendiri. Dalam sekejap mata, akhir Januari telah tiba. King Sui merasa lega bahwa pengembangan pekerjaan istana surgawi dan kediaman King berjalan lancar seperti yang direncanakan. Selain itu, dengan Luan Luan dan para wanita di sisinya, serta tampilan kekuatan kultivator martial Saint di klan King, dia merasa sangat senang. Di sisi lain, salah satu tikus pemakan tanah Luan Luan telah mencapai level martial Saint awal, setelah mengkonsumsi bis pil serta pil obat penambah kekuatan lainnya dari King Sui. Setelah ditingkatkan, tikus pemakan tanah tersebut telah memperoleh kemampuan untuk terbang di langit dengan bebas. Ia juga lebih besar dari tikus pemakan tanah lainnya dengan sepertiga ukurannya, dan bulunya yang putih keperakan terlihat lebih bertekstur daripada sebelumnya. Selain itu, kecepatan tikus pemakan tanah yang lebih besar telah didorong oleh banyak lipatan juga, yang memungkinkannya bergerak lebih cepat dalam waktu singkat. Luan Luan sangat gembira saat salah satu tikus pemakan tanahnya berhasil membuat terobosan. Karena itu, dia mulai mengembangkan harapan yang berkilau bahwa 9 tikus pemakan tanah yang tersisa akan dapat segera menerobos ke Martial Saint. Ketika dia memikirkan gagasan bahwa semua tikus pemakan tanahnya akan menjadi Martial Saint, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Namun, agar terobosan terjadi, peluang yang tepat harus dihadirkan pada momen yang tepat. Dengan pemikiran itu, dia menganggap bahwa terobosan ke Martial Saint dari tikus pemakan tanah itu karena keberuntungan yang tidak disengaja. Meskipun tikus pemakan tanah yang tersisa tidak berhasil melakukan terobosan, kemampuan mereka sangat ditingkatkan setelah mengonsumsi pil obat itu. Karena Luan Luan adalah orang yang memberi makan pil obat kepada mereka,
ikatan mereka semakin diperkuat yang membuat mereka lebih dekat seolah-olah mereka adalah sebuah keluarga. Luan-Luan juga dapat berkomunikasi dengan tikus pemakan tanah melalui hati 7 mistiknya. Hatinya juga memberinya kemampuan untuk merasakan pikiran mereka. Karena itu, dia mulai memperlakukan binatang iblisnya sebagai teman, dan juga sebagai anak-anaknya. Karena ikatan yang tidak bisa diputuskan yang mereka bagi satu sama lain, tikus pemakan tanah tidak akan pernah mengkhianatinya. Ketika mereka memilih untuk mengikutinya, mereka telah memilih untuk bersamanya selama-lamanya, bahkan jika mereka harus mati melindungi pemiliknya. Hati 7 mistik memang begitu menarik dan kuat. Orang lain hanya bisa memaksa binatang iblis untuk menyerah pada perintah mereka melalui kekuatan kasar seni bela diri mereka. Namun, tidak mungkin membuat beberapa binatang iblis menyerah pada perintah mereka. Mereka lebih baik mati daripada menyerah pada kekuatan kasar orang-orang ini. King Sui telah pergi ke rumah Chang Wuya. Orang tua itu telah menanam berbagai bunga di sekitar rumahnya, tetapi dia tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya dalam hal membudidayakan ikannya. Chang Wuya akan mempraktikkan beberapa teknik tinjunya di pagi hari, namun, dia masih terjebak di ranah puncak Martial King. Jika dia tidak dapat menemukan kesempatan yang tepat dalam sisa hidupnya, dia tidak akan pernah bisa mencapai terobosan lain. King Sui, kamu di sini. Chang Wuya sangat senang saat melihat King Sui. Selamat pagi, guru tua. King Sui menyapa Chang Wuya yang berada di tengah-tengah menaburkan butiran ke dalam kolam. Aku tidak tahu kamu bebas berkeliaran hari ini. Biasanya Anda tidak akan punya waktu untuk datang mengunjungi saya, bahkan untuk beberapa menit. Chang Wuya meletakkan barang itu di tangannya dan memberi isyarat kepada King Sui untuk mengikutinya ke paviliun di dekatnya. Bagaimana dengan Paman Fei? Apakah dia akan datang hari ini? King Sui bertanya sambil tersenyum. Dia akan datang nanti. Dia telah mampir hampir setiap hari selama beberapa minggu terakhir. Apa sudah waktunya kamu akan berangkat? Tanya Chang Wuya sambil menatap King Sui dengan tatapan penasaran. Saya pikir sudah waktunya menyelesaikan urusan leluhur tua Istana Surgawi, agar beliau bisa tenang di sana. Setelah ini selesai, saya mungkin bisa rileks sebentar. Sayangnya, mungkin perlu waktu agak lama, karena masalah ini masih di luar kemampuan saya. Kalau tidak, saya akan bisa bersantai sejak lama, ucap King Sui, karena dia merasa sedikit tidak berdaya dengan situasinya saat ini. Chang Wuya menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa kepada King Sui. Masalah tentang leluhur tua seharusnya ditangani oleh dia dan para tetua, tetapi tidak satupun dari mereka cukup mampu untuk melihatnya. Chang Wuya akan selalu merasa gagal setiap kali dia memikirkan ketidakmampuan mereka untuk menangani masalah. Dia juga mengerti apa yang dimaksud King Sui dengan di luar kemampuannya, itu ada hubungannya dengan Ye Jiange, masalah tentang Bukit Punggung Raja Singa. Chang Wuya memandang King Sui dan berkata, kamu masih muda, jadi masih ada kesempatan untukmu. Selain itu, Anda memiliki luan-luan di sisi Anda. Mungkin dia akan menjadi orang yang bisa menjatuhkan punggung Raja Singa suatu hari nanti, ucap Chang Wuya. Guru tua, saya telah memutuskan bahwa saya akan menjatuhkan punggungan Raja Singa dalam waktu 20 tahun. Kekuatan sekte tertinggi tidak terbayangkan. Sudah 10 tahun sejak saya membuat keputusan itu, namun saya merasa, saya masih jauh untuk bisa menjatuhkannya. King Sui tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan keluarga bangsawan tertinggi kelas 3 akan jauh lebih kuat daripada dia. Orang-orang dari Bukit Punggung Raja Singa setidaknya memiliki kemampuan kelas 1, atau lebih buruk, jauh lebih unggul daripada kelas 1. Anda telah mencoba yang terbaik selama 10 tahun terakhir, dan Anda akan melakukan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Anda masih bisa membuatnya 10 tahun lagi. Selain itu, Jiange tidak benar-benar berpikir bahwa Anda akan memintanya menghadapi risiko bersama punggungan Raja Singa. Aku merasa mungkin sebaliknya, dia ingin menghadapi punggung Raja Singa sendirian. Chang Wuya berkata dengan serius. Aku tahu, bagaimanapun,
aku pasti akan membawanya ke Bukit Punggung Raja Singa. King Sui mengingat saat dia dan Bailey Jingwei menyelamatkannya dan King Plan dari kedalaman kesengsaraan di kota Hundred Miles di masa lalu. Dia merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa membalas kebaikannya, terlepas dari apakah dia bisa mengalahkan punggung Raja Singa atau tidak. King Sui ingin dia merasa bahagia sekali lagi. Dia ingin melakukan sesuatu yang sebanding dengan kebahagiaannya, dan itu adalah konfrontasi dengan punggung Raja Singa. Meskipun itu di luar apa yang bisa dia tawarkan saat ini, itu pasti tidak menghentikannya untuk mengejar masalah ini. Yang dia butuhkan hanyalah sedikit lebih banyak waktu. Setelah beberapa saat, Fei Wuji tiba. Ketika dia melihat King Sui setelah waktu yang lama, dia tampak tercengang. Bagaimanapun, King Sui adalah tipe yang jarang keluar secara normal. Fei Wuji menyesuaikan diri dan akhirnya berkata, "King Sui, kamu meluangkan waktu untuk datang ke sini, apakah sesuatu terjadi?" King Sui berdiri dan menyapa Fei Wuji sebelum mereka semua duduk bersama. Saat dia melakukannya, dia berkata, "Hari ini saya ingin berbicara dengan Paman Fei, tentang kapan kita bisa mempersiapkan perjalanan kita ke benua selatan." Meskipun Fei Wuji sudah tahu bahwa King Sui akan bertanya tentang benua selatan ketika dia melihatnya, dia masih terkejut ketika King Sui bertanya kepadanya tentang ini. Dia menatap King Sui, jelas terperangah oleh pertanyaan itu. "Kamu benar-benar ingin pergi?" Fei Wuji agak bingung ketika dia bertanya pada King Sui. Urusan dengan benua selatan telah ada di pikirannya sejak lama. Karena hal ini, kakeknya harus membunuh ayahnya, dan ibunya tetap hidup dengan beban ini, bahkan sampai dia meninggal pada akhirnya. Meskipun kakeknya tidak pernah membicarakannya, dia tidak dapat menerobos dunia martial Saint karena insiden dengan benua selatan. Kakeknya harus membunuh putra satu-satunya karena provokasi oleh orang-orang dari benua selatan. Siapa yang tidak akan jatuh ke dalam keadaan sedih, dan sedih jika mereka dipaksa untuk membunuh anak mereka sendiri. Sejak Fei Wuji masih kecil, dia membenci kakeknya. Tetapi ketika dia menyadari bahwa kakeknya adalah korban dalam kejadian itu setelah dia dewasa, dia akhirnya mengerti mengapa dia harus melakukannya. Kakeknya paling menderita, rasa sakit yang dia bawa bersamanya setelah kejadian itu tak terlukiskan, itu lebih menyakitkan daripada ditusuk dan dipotong-potong. Ayah Fei Wuji lahir ke dunia saat kakeknya hampir mencapai masa jayanya. Ayahnya adalah satu-satunya anak dari kakeknya, dan dia adalah yang paling dekat dengan anaknya sendiri daripada orang lain. Ketika kakeknya harus membunuh ayahnya, putra satu-satunya, dia merasa sangat sedih bahkan bunuh diri tidak bisa menghilangkan rasa sakit ini. Tapi tidak ada pilihan. Dia hanyalah bidak di tangan orang-orang yang kejam karena kurangnya kemampuan untuk membela dirinya sendiri. Sakitnya adalah hiburan bagi musuhnya. Fei Wuji pernah berpikir untuk berdiri di atas klan Istana Timur suatu hari dan memusnahkan musuh lamanya sekaligus. Dia merasa bahwa dia seharusnya membakar seluruh klan Istana Timur, bahwa itu mungkin memuaskan amarahnya dengan satu atau lain cara. Meskipun dia masih muda saat itu, dia sudah menunjukkan kesulitan hidup di matanya. Saat pikirannya mengalir di kepalanya, mata Fei Wuji menjadi merah saat dua tetesan air mata mengalir di wajahnya. Pria hanya akan menangis ketika hati mereka benar-benar hancur. "Baiklah Paman Fei, biar aku putuskan, kita akan berangkat setelah 3 hari. Apa pendapat Paman Fei?" King Sui tersenyum lembut pada Fei Wuji. Fei Wuji mendongak untuk menghadap King Sui. Dia telah mendapatkan kembali ketenangannya perlahan, dan menenangkan dirinya sebelum dia berbalik untuk melihat Chang Wuya. Hanya ketika Chang Wuya memberikan anggukan kecil bahwa Fei Wuji dapat menjawab King Sui. "Semuanya aku serahkan padamu, aku dapat pergi kapan saja." King Sui telah merenung sebentar dan akhirnya berkata, "Baiklah Paman, kalau begitu sudah diputuskan. Kita akan berangkat setelah 3 hari. Paman Fei, tolong bicarakan dengan Penatua Bai Gui tentang itu, dan lihat berapa banyak orang yang perlu kita bawa ke benua Kementerian Selatan." Setelah mengatakan itu,
King Sui berpamitan dan mengunjungi Ye Jiange di istana Misty Hall. King Sui, harap berhati-hati kali ini. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah, mohon mundur secepatnya. Selama Anda masih hidup, Anda selalu bisa membalas dendam kapan saja. Ye Jiange berkata dengan nada tenang saat dia berdiri di puncak gunung. Saya mengerti, Jiange. King Sui tidak tahu harus berkata apa lagi. Sudah lama sekali sejak Ye Jiange pertama kali datang ke benua Green Cloud. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Sekte Pedang Langit sebelum dia bertemu dengannya di 100 Miles. Dari saat mereka saling mengenal hingga sekarang, hubungan mereka terjebak di titik yang aneh. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Ye Jiange memandang King Sui saat dia mengulurkan tangannya untuk menepuk kepalanya 2 kali. Sebelum dia mencoba menyentuh kepalanya, dia sempat ragu beberapa saat dalam tindakannya. King Sui tidak yakin dirinya sendiri, hatinya terbakar dengan kesedihan yang mendalam. Ye Jiange juga menderita seperti yang dialami Fei Wuji. Jika pria hebat seperti Fei Wuji tidak bisa menahan air matanya, lalu bagaimana dengan Ye Jiange? Dia telah sendirian selama bertahun-tahun. Pasti sulit, sangat sulit. King Sui merasakan kepedihan di hatinya saat dia melihat Ye Jiange. Lalu tiba-tiba, dia mendekat dan memeluknya. Ini adalah skinship pertama yang pernah mereka lakukan setelah lama bertemu. Anehnya, Ye Jiange tidak menolak pelukannya dan terus membiarkan King Sui memeluknya. Dia merasakan emosi dan simpati saat melihat ekspresinya. Jiange, kita adalah keluarga. Saya bisa melakukan apa saja untuk Anda. Jadi jika Anda memiliki masalah, tolong beritahu saya. Mungkin aku belum menunjukkan banyak perhatian padamu setelah sekian lama. King Sui berbisik pelan ke telinganya. Saya tidak punya masalah. Bertemu denganmu adalah hal terbaik yang terjadi dalam hidupku. Saya sangat senang. Ye Jiange menghela nafas sambil tertawa. Dia membalas pelukannya dengan mengulurkan tangannya ke arah King Sui sebelum dia melepaskan dirinya dari pelukannya. Setelah King Sui mengunjungi Ye Jiange, dia kemudian menemui Di Chen. King Sui, apakah kamu ingin aku mengikutimu? Di Chen memegang tangan King Sui dan tersenyum. Istana Misty Hall masih membutuhkan dukunganmu, ucap King Sui mengambil Di Chen dan membiarkannya duduk di pangkuannya. Dia bahkan meletakkan kakinya dengan lembut di ujung meja. Ah, dasar bajingan. Di Chen mendengus. Mungkin dia tahu King Sui akan segera pergi, jadi dia perlahan-lahan meletakkan kepalanya di dadanya untuk mendengarkan detak jantungnya. Aku akan segera pergi. Jadi jika Anda bisa, harap penuhi satu-satunya keinginan suami Anda. King Sui memberi Di Chen senyum yang menyenangkan saat dia melihat wajahnya yang terkubur di dadanya. Di Chen tersipu. Sejak mimpi misterius di antara lautan bunga terakhir kali, hubungan mereka tiba-tiba meroket ke tingkat keintiman yang tinggi. Bajingan ini bahkan lebih berani saat dia menggunakan kata suami dalam percakapan mereka. Permintaan apa? Di Chen tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan keluar dari King Sui ketika dia meminta sesuatu. Tapi dia masih memaksa dirinya untuk menanyakannya. Semua karena dia akan segera pergi. Dia menjadi lebih berpikiran terbuka setelah insiden dengan klan Zuoshi berlalu. Cium aku. King Sui memiliki senyum di wajahnya saat dia melihat Di Chen. Di Chen perlahan mengangkat kepalanya. Dia ragu-ragu sejenak, wajahnya langsung memerah dengan warna merah pekat. Dia mulai mendekat ke wajah King Sui, dan kemudian selambat mungkin, dia menutup matanya dan pergi untuk ciuman. Itu adalah kecupan di pipinya, namun sensasi lembut yang dia rasakan membuat jantungnya berdebar. Dia tidak bisa menahan godaan lagi dan dengan cepat mencium bibirnya. Itu adalah ciuman yang panjang, namun penuh gairah, yang meninggalkan bekas merah muda samar di sekitar mulutnya setelah King Sui akhirnya melepaskan bibirnya dan berpamitan kepadanya. Setelah King Sui sampai di kediaman klan King, King Sui menggendong seorang anak di masing-masing tangannya dan mencium pipi merah muda mereka, menyebabkan dua anak kecil itu tertawa tanpa henti.
Chang Hai Mingyue mengambil King Yon darinya dan memegang tangannya tanpa mengatakan apa-apa lagi, sementara kedua anak itu terus menggunakan tangan mereka untuk menarik telinga orang tua mereka. Hanya pada saat-saat seperti inilah King Sui tahu apa yang disebut cinta dan kegembiraan keluarga. Sesekali melakukan kontak mata dengan Chang Hai Mingyue, perasaan ini terasa sangat hangat dan bahagia. Memikirkan kembali masalah antara dia dan Chang Hai Mingyue, itu benar-benar kemajuan yang tidak terduga, karena dia berjalan ke ruangan yang salah saat itu. Namun tampaknya dia tidak membuat keputusan yang salah, dan tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendapatkan kedua anak ini. Selanjutnya, ketika anak-anak lahir, itu memungkinkan dia untuk menembus penghalang terpenting bagi kekuatannya. Hubungan ambigu antara dia dan Chang Hai Mingyue, yang tidak terungkap, sekarang telah merusak tahap terakhir, namun King Sui telah pergi menuju benua tengah. Dan ketika dia kembali dia sudah hamil. Dia bisa membiarkan dia merasakan cintanya sebelum dia memiliki anak. Karena ini, King Sui tampaknya menggunakan seluruh waktunya bersamanya. Malam harinya, di dalam kamar Mingyue Glow. Mingyue Glow dengan erat memeluk King Sui tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wanita ini selalu mendukung King Sui secara diam-diam dan tidak pernah meminta apapun darinya. Dia bermartabat dan dewasa, seorang wanita yang tradisional. King Sui, saya mengharapkan, ucap Mingyue Glow dengan lembut di telinga King Sui. Kamu mengharapkan apa? Tanya King Sui dengan rasa ingin tahu. Bodoh, aku sedang menunggu anak darimu. Jawab Mingyue Glow dengan malu-malu saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah King Sui. Ekspresinya yang pemalu dan pemalu terlihat sangat mempesona di wajah cantik itu, terutama titik vermilion di antara alisnya, yang menambahkan 3 poin daya pikat dan daya tarik sensual. Ini ditambah dengan auranya yang bermartabat menciptakan persatuan sempurna yang tak terbayangkan. Haha, bagus sekali. King Sui memeluk dan memutarnya selama beberapa putaran saat dia tertawa. Dia benar-benar sangat bahagia, karena dia tahu bahwa Mingyue Glow selama ini ingin melahirkan seorang anak untuknya. Sebenarnya King Sui juga ingin dia hamil, karena dia bisa merasakan sulit baginya untuk berintegrasi dengan hidupnya jika dia tidak memiliki anaknya. Lagi pula, Yu Chang dibawa olehnya, dan dia merasa bahwa hanya dengan memiliki anaknya dia akan dianggap memiliki hubungan yang erat dengannya. Anak-anak adalah penghubung antara orang tua dan menjaga keberadaan yang sangat penting antara laki-laki dan perempuan. Di kehidupan sebelumnya, tingkat perceraian untuk pasangan tanpa anak jauh lebih tinggi daripada mereka yang memilikinya. Hal ini disebabkan kedua belah pihak tidak memiliki tanggung jawab apapun. Hubungan antara laki-laki dan perempuan akan sedikit berubah ketika ada anak-anak. Derajat kedekatan antara keduanya secara bertahap akan meningkat, dan tidak akan sama dengan keterikatan yang mendalam di antara keduanya di masa lalu. Kasih sayang memiliki batas dan perlahan-lahan akan memudar seiring berjalannya waktu, namun ini berbeda dengan cinta keluarga. King Sui, hati-hati terhadap anak itu. Ucap Mingyue Glow sambil memeluk King Sui dengan erat. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa kembali sebelum anak itu lahir, namun untuk jangka waktu ini akan sulit bagimu, ucap King Sui dengan perasaan bersalah saat dia mencium wajah cantiknya. Hal-hal yang harus Anda lakukan itu penting. Anda tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi dalam keluarga. Itu akan baik-baik saja, jawab Mingyue Glow. Senyum di wajahnya tidak pernah pudar. Melihat betapa bahagianya dia, King Sui juga merasa sangat bahagia. Seorang wanita sebaik dia harus selalu bahagia. Mingyue Glow merasa bahwa pertemuan dengan King Sui adalah kompensasi yang diberikan surga kepadanya. Hidup Yu Chang diselamatkan oleh King Sui, dan dia bahkan telah menyelamatkannya dari keluarga klan Tan. Pindah kamar. Ketika King Sui memasuki kamar si King Suang, wanita cantik, yang memberi kesan dingin, berdiri melamun di dekat jendela. Setelah melihat King Sui, senyum tipis yang hanya miliknya muncul di wajahnya. King Suang, mengapa kamu begitu tenggelam dalam pikiran sendirian? Tanya King Sui sambil tersenyum. Berjalan mendekat,
dia meraih tangan dan bahunya dan berdiri di dekat jendela. Si King Xuang ragu-ragu sejenak dan mencoba mengatakan sesuatu. Pada akhirnya, dia dengan lembut berkata, "Kamu akan berangkat besok kan? Kamu harus berhati-hati." "Ya, santai saja. Suamimu bukanlah seseorang yang akan mati sebelum waktunya. Terlebih lagi saya memiliki kecantikan yang begitu besar memikirkan saya, bagaimana saya bisa mati?" Jawab King Sui sambil tersenyum saat dia memiringkan kepalanya, dan melihat wajah yang dingin dan elegan namun lembut itu. "Kamu begitu sembrono, tunggu sebentar." Mengatakan selesai, si King Xuang berjalan ke kamar tidurnya dan keluar dengan sabuk hitam legam. Dari pandangan pertama orang bisa tahu itu buatan tangan. Selain itu kerajinan itu sepertinya tidak begitu bagus. "Anda tidak diizinkan untuk mengatakan ini jelek, dan Anda tidak diizinkan untuk menolaknya," ucap si King Xuang saat wajahnya memerah. "Ini terlihat bagus, sangat bagus. Ini adalah yang paling bagus yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Bagaimana saya bisa menolaknya?" ucap King Sui buru-buru berkata. "Baik. Saya akan membantu Anda memakainya," ucap si King Xuang sambil tertawa. Meraih salah satu ujung sabuk, si King Xuang melingkarkan ujung lainnya di sekitar pinggang King Sui. Dia tampak seperti sedang memeluknya sebelum mengikat ujungnya. Sabuk hitam legam sangat cocok dengan pakaian King Sui, menciptakan aura sombong yang bahkan lebih cepat dan ganas di sekelilingnya. Melihat wanita yang dingin dan anggun dengan lembut membantunya mengikat-ikat pinggangnya, King Sui merasakan perasaan yang tak terlukiskan melonjak melalui otaknya. Ini adalah wanita pertamanya. Dalam satu gerakan King Sui menggendongnya dan berjalan ke kamar tidur, menyebabkan dia segera tersipu dan buru-buru berkata, "Tidak, kamu tidak diizinkan menjadi biadab itu." "Kenapa tidak? Apakah itu akan datang?" tanya King Sui dengan ragu ketika dia melihat bahwa si King Xuang sepertinya tidak benar-benar mengizinkannya. "Aku sedang menantikan anak darimu," ucap si King Xuang sambil merasa sangat malu sehingga dia tidak mengangkat kepalanya. Mendengar dua wanita mengucapkan kata-kata ini kepadanya, King Sui merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Lagi pula, mereka juga menginginkan anak dan usia mereka saat ini tepat untuk punya anak. "Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" tanya King Sui. Memikirkan kembali adegan di mana dia menatap kosong keluar jendela, dia seharusnya memikirkan hal ini selama waktu itu. "Aku takut kamu akan khawatir. Jika Anda tidak memberitahu saya akan khawatir. Anda bahkan tidak memberitahu saya tentang hal yang begitu penting," kata King Sui sambil tersenyum saat dia menggendongnya dan duduk di tempat tidur. "Baiklah, aku tahu," jawab si King Xuang dengan senyum tipis saat dia melihat King Sui. Senyum tipisnya dipenuhi dengan perasaan bahagia. Selanjutnya, King Sui pergi untuk menginap di kamar Huo Yun Luoli dan Chang Hai Ming Yue. Pada sore hari di hari kedua, King Sui, Chang Huya, Fei Wuji dan Bai Gui, mereka berempat bersiap untuk menuju ke benua Kementerian Selatan. Keluarga King Sui, Penatua Ge dari Istana Surgawi dan orang-orang lainnya semua datang untuk mengantar mereka pergi. "King Sui, hati-hati," ucap Wen Ren Wuxiang berulang kali saat dia tersenyum pada King Sui. Sambil tersenyum, King Sui datang dan memeluknya. Dia ingin memberinya sedikit keberanian sebelum pergi. Berbisik lembut di telinganya, dia berkata, "Wuxiang, kamu adalah wanitaku. Jangan mencoba melarikan diri dariku. Aku tidak akan lari. Aku akan menunggu untuk Anda. Aku akan selamanya menjadi wanitamu," bisik Wen Ren Wuxiang dengan lembut ke telinga King Sui. Wajah cantiknya memerah, namun saat dia akan berpisah dengannya, keberaniannya semakin besar. King Sui melongo, dan tanpa mengedipkan kelopak mata dia mencium daun telinganya dan bahkan di pipinya yang indah sebelum melepaskannya. "Ibu, kakek." King Sui dan King Yi saling berpelukan, sebelum dia menyuruh mereka untuk tidak terlalu mengkhawatirkannya. Setelah melambai selamat tinggal kepada semuanya, dia bergabung dengan Chang Huya dan yang lainnya dan menaiki burung api, memperlambat terbang dari pandangan semua orang.
Sangat menyakitkan untuk mengucapkan selamat tinggal. Mengucapkan selamat tinggal akan selalu menyakitkan. Bahkan ucapan selamat tinggal semacam ini masih akan membuat orang merasa sangat sedih. Oleh karena itu tidak ada yang ingin mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada yang pernah ke benua Kementerian Selatan, namun mereka memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana benua itu bekerja. Oleh karena itu mereka telah merencanakan untuk mencapai benua Kementerian Selatan sebelum menanyakan tentang keluarga Donggong. Dengan ketenaran keluarga Donggong sudah seharusnya mudah ditemukan, oleh karena itu mereka tidak perlu resah. Satu-satunya kekhawatiran yang mereka miliki adalah kekuatan keluarga Donggong dan King Sui, dan yang lainnya berharap mereka tidak sekuat itu. Namun King Sui saat ini memiliki binatang iblis sabel beracun, dan setelah memberi makan bispil padanya, kekuatannya saat ini sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini membuat kepercayaan diri King Sui meningkat cukup banyak. Perjalanan kali ini terasa lebih aman, karena tidak ada binatang iblis besar dan gerombolan binatang iblis. King Sui, apakah kita menemukan keluarga Donggong segera setelah tiba di benua Kementerian Selatan? Tanya Chang Wuya sambil melihat ke arah King Sui. Guru tua Chang, ketika kita sampai, akan lebih baik jika kita menetap dulu dan tidak keluar untuk mencari informasi. Karena kita dari tempat lain, jika kita ingin menanyakan langsung tentang keluarga Donggong, mungkin membuat orang curiga, jawab King Sui saat dia memikirkannya. Dia pasti merasa perlu untuk perlahan-lahan menyelidiki kekuatan keluarga Donggong sebelum melanjutkan rencana mereka. Jika mereka sangat kuat, mereka hanya akan menunda rencana mereka dan kembali dalam beberapa tahun, karena perjalanan ini tetap tidak akan sia-sia. Ya, semoga perjalanan kita berjalan lancar dan tanpa halangan, ucap Chang Wuya sambil menghela nafas. Fei Wuji tidak mengatakan apa-apa, namun King Sui dapat melihat dari ekspresinya bahwa dia sedikit emosional, dan ketidaksabaran yang tidak dapat dia ungkapkan secara lisan. Dia telah menekan emosinya terlalu lama. Di tempat lain, lembah ratusan bunga. Her, kamu memikirkan dia lagi, ucap seorang wanita tua dengan rambut putih dan kulit anak-anak. Sedikit tersenyum, dia berjalan menuju sisi Yu He. Ini adalah lembah 100 bunga dan di mana-mana ada bunga segar. Meskipun semua bunga segar itu berwarna cerah tak tertandingi, ada cukup banyak di dalamnya yang sangat beracun. Berdiri di dalam kelompok bunga, Yu He tampak seperti dewi dengan 100 bunga di sekelilingnya. Guru, Anda telah tiba. Aku tidak memikirkannya, jawab Yu He sambil tersenyum ke arah nenek 100 bunga. Gadis, kau bisa berbohong pada gurumu. Kerinduanmu padanya telah meresap ke dalam tulangmu, ucap nenek tua sambil mendesah. Apa gunanya memikirkan dia? Saya tidak ingin ada orang yang menyerah kepada saya, bahkan cinta pun tidak mungkin. Aku lebih suka menyembunyikannya selamanya jauh di dalam hatiku, jawab Yu He sambil menghela nafas. 3 tahun, dalam 3 tahun seni rahasia ratusan bunga Anda harus mencapai tingkat pencapaian yang lebih tinggi. Pada saat itu Anda akan mengambil alih lembah 100 bunga, dan akan dapat membawa lembah 100 bunga dan muncul di dunia 9 benua, memungkinkan kemuliaan dan kemegahan tahun-tahun yang lalu muncul kembali, ucap wanita tua itu dengan gembira. Guru, saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Lembah 100 bunga sudah menjadi sekte super. Bisakah saya melakukannya? Tanya Yu He sambil melihat ke arah nenek 100 bunga. Ya, kamu bisa. Anda memiliki tubuh 100 bunga yang jarang terlihat. Seni rahasia 100 bunga ini dirancang khusus untuk Anda. Pada saat itu nama Dewi 100 bunga pasti akan menjadi terkenal di seluruh benua. Pada saat itu, lembah 100 bunga juga akan dikenal banyak orang, jawab nenek 100 bunga dengan percaya diri. Yu He mengepalkan tinjunya erat-erat. 3 tahun, dalam 3 tahun, aku bisa pergi dan menemukannya, gumamnya dalam hati. Wilayah utara dari 9 benua adalah benua utara Suci Lu. Wilayah timur adalah benua Green Cloud. Wilayah selatan adalah benua ilahi kemenangan timur. Wilayah tengah adalah wilayah tengah.
Wilayah barat laut adalah benua Banteng dan Bangau Barat. Wilayah timur laut adalah benua Naga Melonjak. Wilayah barat daya adalah Tidancing Phoenix kontinen dan wilayah tenggara adalah benua lautan luas. King Sui lahir di benua Green Cloud. Dia telah melakukan perjalanan ke wilayah tengah dan ini adalah benua kedua yang dia kunjungi. 9 benua sangat luas dan sampai sekarang King Sui tidak tahu apakah dia dapat melakukan perjalanan melintasi 9 benua. 3 bulan kemudian, setelah 3 bulan melalui perjalanan yang sulit, benua selatan sudah terlihat dan ini masih setelah burung api mengalami peningkatan kecepatan yang signifikan. Jika tidak, perjalanannya akan lebih lama. Semakin dekat mereka ke langit selatan, semakin hangat cuaca. Hutan juga semakin lebat. Sepanjang jalan, mereka tidak mengalami masalah apapun. Lagi pula, ada orang lain yang juga mengambil jalur penerbangan yang mereka ambil. Selama 3 bulan terakhir, King Sui bergegas melalui perjalanannya di siang hari dan beristirahat di malam hari. Dia juga akan berkultivasi dari waktu ke waktu. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di langit. Selama waktu luangnya, dia akan menghabiskannya mengobrol dengan yang lain, atau membaca kitab tentang pemahaman racun. Sebelum King Sui tiba di benua selatan, King Sui sudah bisa merasakan semacam energi hidup. Auranya jauh lebih kuat di sini daripada di benua tengah. Selalu dikatakan bahwa benua selatan telah memusatkan energi alam. Itu adalah tempat yang menghasilkan herbal mahal dan binatang yang berharga. Bahkan kualitas kulit manusia pun akan meningkat saat berada di sini. Karenanya, sebagian besar gadis cantik akan ditemukan di sini. Dan juga, orang-orang di sini hidup lebih lama. Itu sebanding dengan desa panjang umur. Oleh karena itu, benua selatan hampir berada pada level yang sama dengan benua tengah dalam hal campuran orang baik dan jahat. Guru tua, akhirnya kita sampai. King Sui menunjuk ke arah benua Kementerian Selatan yang sudah terlihat dan tersenyum pada Chang Wuya. Ya, meski 3 bulan tidak terlalu lama, itu masih salah satu perjalanan terpanjang yang pernah saya lalui. Saya tidak pernah berpikir untuk bisa menginjakkan kaki di benua selatan. Hehe, sebenarnya masih mungkin untuk mengunjungi semua benua di seluruh dunia dari 9 benua, tapi akan agak sulit jika kamu berbicara tentang berjalan melalui setiap bagian dari mereka. Jika saya mendapat kesempatan di masa depan, saya pasti akan mengajak Anda berjalan melewati seluruh dunia 9 benua, jawab King Sui terkekeh. Baiklah, aku sudah sangat senang mendengarmu mengatakan itu. Saya sudah tua, saya tidak terlalu peduli tentang apapun lagi. Saya hanya berharap Anda dapat berjalan dengan mereka semua dengan bahagia, dan memiliki lebih banyak bayi. Setiap kali saya melihat kedua anak itu, saya merasa seolah-olah saya baru saja melihat Chang Hai dan putra saya. Chang Wuya berkata dengan damai. Guru tua, apa yang terjadi telah terjadi. Senior Chang Hai adalah anakmu, Ming Yue adalah cucumu. Kita semua adalah keluarga. King Sui bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Saya tahu, saya senang, saya sangat beruntung. Hal paling bijaksana yang dilakukan Chang Hai adalah memberikan Ming Yue kepadamu. Chang Wuya terkekeh. Chang Wuya adalah murid leluhur tua, begitu juga dengan Bai Gui. Fei Wuji adalah cucu leluhur tua dan pada saat yang sama, juga murid Chang Wuya. Dalam hubungan guru-murid seperti ini, guru adalah ayahnya. Selain kerabat yang sebenarnya, orang-orang di atas punggung burung api berbagi hubungan terdekat satu sama lain. Apalagi King Sui adalah seseorang yang menganggap persahabatan dengan serius. Dia tidak memiliki banyak kerabat dekat atau teman. Dia benar-benar menghargai orang-orang di sekitarnya. Karenanya, dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Atau dia tidak akan datang ke benua selatan. Leluhur tua telah membantunya dengan sangat besar sebelumnya. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, dia masih harus melakukan sesuatu mengenai masalah ini tetapi dalam kemampuannya. Untuk saat ini, dia belum diizinkan untuk mati karena terlalu banyak orang yang harus bergantung padanya. Kota Tianyuan.
Ini adalah kota yang terletak di tepi benua selatan. Tembok kotanya dibangun jauh lebih tinggi dan ada lebih banyak orang yang berpatroli di kota. Selain itu, hewan terbang juga dapat terlihat terus berpatroli di langit. Dari waktu ke waktu, suara binatang buas dan suara kicau burung akan terdengar. Mempertimbangkan bahwa itu terletak di tepi benua, setengah dari orang-orang akan berhenti di sini untuk mengisi kembali diri mereka sendiri sebelum pergi atau memasuki benua. Baik hotel maupun restoran akan penuh dengan orang. Sistem ekonomi di sini sangat beragam. Ditambah lagi tempat ini benar-benar berantakan, pembunuh bisa melarikan diri dari benua dengan mudah. Oleh karena itu, baik rakyat maupun klan aristokrat di sini cukup kuat. Juga, ada orang yang mengambil resiko untuk bekerja di sini. Lagi pula, semakin tidak teratur suatu tempat, semakin mudah untuk mendapatkan uang di sana. Mari istirahat sejenak di kota Tianyuan, dan selidiki situasi di sini sebelum kita berangkat. King Sui berkata dengan lembut. Chang Wuya dan yang lainnya mengangguk. Biasanya, King Sui akan tetap menjadi orang yang membuat keputusan kecuali dia ragu-ragu. Chang Wuya dan yang lainnya akan memberinya saran. King Sui segera menyimpan burung api. Dia dan kelompoknya segera memasuki gerbang kota Tianyuan. Di seluruh dunia 9 benua, hanya pejuang tangguh yang diizinkan melakukan perjalanan bolak-balik melalui 9 benua seperti yang mereka inginkan. Karavan biasa harus membayar ongkos jalan di gerbang kota. Tentu saja, itu akan menjadi skenario yang berbeda jika ada pejuang yang kuat di antara mereka. Paman, kirim kami ke restoran terbesar di dekat sini. King Sui menghentikan gerobak binatang dan bertanya kepada pengemudi paruh baya. Tidak masalah. Pria paruh baya itu berteriak dan membuat gerobak binatang itu bergerak sangat cepat. Penginapan Tianyuan Inn. King Sui dan Chang Wuya turun dari gerobak dan berdiri di depan restoran mewah dan megah. King Sui melihat kata-kata Tianyuan Inn di gedung itu, dan memiliki perasaan bahwa pemilik restoran agak terkait dengan kekuatan terkuat di kota Tianyuan. Jika bukan karena itu, dia tidak akan berani menggunakan kata-kata Tianyuan. Selain terlihat megah dan megah, penginapan ini juga memiliki suasana anggun. Tempat ini seperti sebuah paviliun, setiap lantai memiliki keempat sisinya terbuka lebar. Ini mungkin ada hubungannya dengan cuaca di bagian selatan benua. Ada banyak orang berjalan mondar-mandir di depan penginapan Tianyuan Inn. Prajurit, pedagang, semua jenis orang. Ada banyak perempuan dan laki-laki juga, beberapa dalam kelompok 3-5 sedangkan beberapa hanya berjalan sendiri. Tuan-tuan, silakan masuk. Pada saat King Sui berjalan melewati pintu yang lebar, seorang pria berusia sekitar 40 tahun keluar dari restoran. King Sui tersenyum. Dia mengangguk dan mengikuti pria itu ke restoran. Pria itu memiliki tubuh yang proporsional dan tinggi rata-rata. Namun, tubuhnya terlihat sangat kencang, ototnya tidak terlalu besar tetapi terlihat sangat kokoh dan memiliki kekuatan ledakan yang layak. Dia adalah orang yang mengolah tubuhnya. Salah satu pelayan kelas atas yang melayani pelanggan sudah dalam kondisi melatih ototnya. Ada lebih banyak orang yang mengolah tubuh mereka daripada orang yang mengolah ki mereka di seluruh dunia 9 benua. Alasannya adalah lebih sulit untuk mengolah ki. Tuan-tuan, silakan. Pria itu sekali lagi berkata dengan sopan ketika dia sampai di tangga. Terima kasih. King Sui menjawab dengan sopan. Setelah itu, dia mengamati situasi internal Tianyuan Inn. Lantai pertama sudah penuh dengan orang-orang yang sebagian besar adalah pedagang. Namun, orang dapat mengetahui bahwa mereka adalah orang kaya hanya dengan satu pandangan. Meja dan kursi di ruangan itu semuanya terbuat dari kayu hijau tua yang mahal. Seluruh aula berwarna hijau tua, membuat orang merasa sangat nyaman. Pelayan cantik juga terlihat berjalan mondar-mandir di aula. King Sui tersenyum. Dia tidak bisa melanggar kebiasaan. Dunia ini terdiri dari pria dan wanita. Yang satu menarik yang lain, dan membagi pekerjaan mereka satu sama lain. Seiring waktu berlalu, itu telah menjadi aturan tidak tertulis.
Ada total 9 lantai di Tianyuan Inn. 9 adalah jumlah maksimum di dunia 9 benua, karenanya sangat sedikit bangunan yang memiliki lebih dari 9 lantai. Namun, mereka akan membuat setiap lantai lebih tinggi. Jadi, bahkan untuk gedung yang sangat tinggi, mereka masih hanya 9 lantai. Mereka berjalan ke lantai 2, tetapi pelayan paruh baya tidak berhenti berjalan dan langsung naik ke lantai 3. Lantai 2 juga sudah penuh orang. Luas setiap lantai sekitar 10.000 meter. Itu memiliki panjang dan lebar sekitar 100 meter. Seseorang akan bisa mencium aroma di sini bahkan dari jarak 100 meter. Saat berjalan ke restoran itu sendiri, aromanya hanya menjadi lebih kental. Itu rata-rata baik dari segi lingkungan maupun lokasinya. Pada dasarnya sudah bisa dipastikan bahwa semua prajurit ada di lantai 3. Akhirnya ada tempat duduk kosong, meski hanya sedikit. Pria itu terus membawa King Sui dan kelompoknya sampai ke lantai 4. Lantai 4 sangat berbeda dibandingkan dengan 3 lantai lainnya. Ukurannya sepertiga lebih kecil. Area berkurang saat seseorang maju lebih tinggi. Lantai paling atas hanya sekitar beberapa ratus meter. Yang terpenting, hanya ada sedikit orang di sini. Ada sekitar 90% orang lebih sedikit dari lantai bawah. Silahkan duduk. Pria itu menyuruh King Sui dan yang lainnya untuk duduk. Tidak banyak orang di sini. Terlebih lagi, mereka berada di sisi ruangan karena dari posisi mereka bisa melihat pemandangan luar. Merupakan pengalaman yang cukup memuaskan untuk dapat melihat dataran rendah dari posisi yang lebih tinggi. King Sui melihat beberapa kursi lagi di sisi timur jauh dari lantai. Dia memberi beberapa petunjuk dan duduk di sana. Setelah itu, dia tersenyum kepada pelayan dan berkata, "Tolong berikan kami makanan dan anggur terbaik yang Anda tawarkan di sini." "Baiklah, mohon tunggu sebentar." Setelah pria itu pergi, King Sui dengan tenang mengamati para prajurit yang sedang makan di dekatnya. Ada beberapa dengan kemampuan Xiantian, sementara ada beberapa yang berada di kelas Martial King. Dia juga merasakan ada 2 prajurit di puncak Martial King. "Saya mendengar bahwa harta karun ditemukan di Laut Selatan dan diperoleh oleh Fairy Tantai. Kali ini, klan Tantai akan menjadi lebih kuat." Seorang pria paruh baya tidak begitu jauh berkata dengan wajah penuh kekaguman. "Fairy Tantai, harta yang berharga." Pria di seberang tampak agak bingung. "Lang Yi, jangan bilang kamu belum pernah mendengar tentang Fairy Tantai." Pria yang sebelumnya memandang pria yang sedikit lebih muda di seberangnya dengan heran. "Aku tahu tentang dia, gadis paling berbakat di klan Tantai sejauh ini. Dia berhasil mencapai kekuatan puncak Martial King dalam upacara kedewasaannya, dengan tubuh uniknya dan secara resmi menjadi Martial Saint pada usia 18 tahun. Dia bahkan berhasil mencapai puncak Martial Saint pada usia 25 tahun. Sekarang, 8 tahun telah berlalu, tidak ada yang tahu persis seberapa kuatnya dia. Yang aku tidak yakin adalah harta yang berharga." Pria dengan nama Lang Yi berkata dengan tergesa-gesa. Dikatakan bahwa teratai setan pembersihan dunia telah muncul di Laut Selatan, dan legenda mengatakan bahwa itu diserap oleh peri Tantai. Tidak hanya itu, dia bahkan berhasil memahami World Cleansing Flame dan Demonic Lotus Platform. Pria paruh baya itu berkata dengan penuh semangat. "Apakah mereka?" Lang Yi terus bertanya dengan bingung. Legenda mengatakan bahwa itu adalah sejenis api di dunia yang mampu membakar segalanya, dan dapat memberikan kerusakan yang menghancurkan pada hal-hal jahat. Dia sudah menjadi orang yang tahan terhadap semua jenis racun. "Saya tidak yakin tentang kekuatan api pembersih dunia, tapi dikatakan sangat kuat. Adapun platform teratai setan, itu sama dengan binatang terbang. Tanpa konsumsi dan kecepatannya dikatakan sebagai salah satu yang teratas di dunia. Legenda mengatakan bahwa kekuatannya akan berlipat ganda beberapa kali ketika dia berada di atasnya. Ini juga bisa membantu mengurangi kelelahannya beberapa kali lipat." Pria itu berkata dengan penuh semangat. Setelah mendengar itu, jantung King Sui berdebar kencang. Jika apa yang dikatakan orang itu nyata,
maka itu adalah harta yang sangat berharga. Peningkatan 1 kali lipat yang disediakan oleh Dewa Petirnya sendiri sudah sangat memuaskan, tapi ini beberapa kali lipat. Juga, King Sui ingin tahu siapa peri Tantai ini. Apakah klan Tantai adalah klan aristokrat tertinggi? Sepertinya keduanya sangat mengagumi orang itu. Wanita yang mereka bicarakan sebelumnya juga terdengar sangat berbakat. Saat ini, dua wanita mendekatinya dengan makanan dan alkohol. Pria sebelumnya juga berjalan ke arahnya dan setelah dengan sopan menyajikan makanan kepadanya, dia pergi. King Sui membuka alkoholnya. Alkohol di sini diseduh oleh Per Blossom dan nama alkoholnya disebut Per Blossom Fragrance. Itu adalah alkohol paling terkenal di sini. Begitu King Sui membukanya, aroma bunga pir yang kental mengalir ke hidungnya. Itu adalah sesuatu yang telah dibuat selama setidaknya 50 tahun. Bagi King Sui, 50 tahun mungkin terdengar seperti bukan apa-apa, tetapi bagi orang lain, itu adalah waktu yang sangat lama.